Jadi Bu, bagaimana? Saya Pak dulu mulai atau kita yang mulai dulu? Jadi mulai makin anunya, coachingnya. Iya, jadi Ya secara sudah mulai. bergantian Ki. Apakah kita dulu yang mau jadi coachnya atau saya? Ya, bisa kita mau dulu yang jadi saya jadi coachnya dulu. Oh, kita jadi coach. Siap. Iya. Jadi mulai dari prolognya dulu di Budi yang kayak ada semacam Iya. masuk Pak di ruangan seperti itu. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana anunya itu Pak model? Bagaimana model awak mengawalinya? Tadi prolognya maksudnya. Misalkan anggaplah kita dalam Zoom ini Bu, saya tiba-tiba masuk misalkan ke room meeting, kemudian menyapa Iya. Ibu, atau Ibu yang dulu menyapa, selamat datang Pak Fauzan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bagaimana kabar Pak? Iya, Alhamdulillah ya, baik. oke. Kok tumben Pak Fauzan tiba-tiba nelpon untuk bicara empat mata, pada sesuatu yang ingin dibahas begitu? Iya, iya. Oke, sudah paham Pak, ya. Saya dulu yang mulai yang menyapa Ibu. Iya. Iya, Siap. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullah dengan Pak Pausan. Siap Bu, Alhamdulillah dengan saya sendiri Bu. Mohon maaf Bu, Iya, malam. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu juga baik. Alhamdulillah baik Pak. Mungkin Bu, mohon maaf sebelumnya karena malam-malam saya minta untuk kita adakan meet karena ada sesuatu yang mesti saya diskusikan dan ini apa namanya sangat urgent dan saya yakin bahwa Ibu bisa memberikan semacam solusi untuk saya. Ada beberapa hal yang harus saya diskusikan, Ibu. Oh iya Pak, silakan Pak. Eh, Apakah saya bisa iya Bu. mengetahui apa itu Pak, yang Bapak akan sampaikan ke saya? Begini Bu, ini kan kebetulan saya di sekolah wali kelas juga Ibu sebagai tugas tambahan. Tetapi ini 1 bulan terakhir ini sebelum ujian semester kan kita guru-guru diarahkan khusus untuk wali kelas untuk mendeteksi apa permasalahan yang ada pada anak walinya. Dan ini saya punya kendala Bu, ada 3 orang anak wali saya itu dari segi kehadirannya itu di bawah 40%. Anak ini jarang masuk sekolah, bahkan di 3 bulan terakhir itu 3 orang ini sama sekali tidak pernah datang, Ibu. Saya coba Iya. hubungi, begitu nomornya tidak aktif, dan mungkin saya juga adalah wali kelas yang baru. Makanya saya mau Iya. konsultasi kepada Ibu tentang masalah ini. Tentang ada beberapa anak wali saya yang bermasalah kehadirannya sementara sebentar lagi akan ujian semester, Bu. Itu masalah yang ingin saya pecahkan melalui diskusi ini, Bu. Iya. Apa yang telah Bapak lakukan dengan masalah ini? Sampai saat ini sih karena kebetulan saya juga ini termasuk baru ya Bu, wali kelas baru, pengalaman pertama saya. Kemarin saya coba identifikasi siswa-siswa yang bermasalah dengan memberikan absen kepada sekretaris yang saya percayakan. Dari situ saya bisa melihat, oh ternyata ada 3 orang anak wali saya yang bermasalah di kehadiran. Saya juga sudah sebetulnya coba komunikasi dengan apa namanya dengan guru-guru mata pelajaran dan ada beberapa data yang saya dapatkan bahwa memang benar anak ini jarang masuk sekolah dan untuk Iya. saat ini itu langkah yang sudah saya tempuh Ibu. Mungkin
masih harus saya cari solusi seperti apa, karena saya berharap anak ini juga bisa diikutkan ujian semester, meskipun dari kehadirannya bermasalah, tetapi saya berharap ada kebijakan dari pihak pimpinan sekolah nanti terkait ini, Ibu. Iya, saya kira Pak Posan sudah melakukan hal yang luar biasa ya. Sudah melakukan, sudah mencari informasi tentang anak Iya. tersebut. Terus selain itu ada tidak Pak Posan lakukan hal yang lain? Ini sih baru rencana ya Bu ya. Yang rencana saya sebetulnya setelah saya mengidentifikasi tentang ketidakhadirannya, rencananya sih mau ketemu dulu sama guru BK-nya. Seperti apa langkah yang harus saya tempuh bersama dengan guru BK, apakah ada proses konseling, dan menurut informasi juga yang saya dapatkan dari wali kelas yang sudah berpengalaman, itu biasanya dilakukan home visit. Nah, ini juga rencana yang akan saya terapkan, Bu. Saya mau dengan didamping oleh guru BK mendatangi rumah si 3 orang anak ini, dibantu dengan salah satu temannya mungkin yang tahu alamatnya. Karena seperti ini saya betul-betul belum punya dasar yang kuat kenapa anak-anak ini bisa tidak hadir. Kita belum tahu apakah ada masalah dari keluarganya ataukah seputar minat motivasi belajar anak ini kurang ataukah dari segi pergaulan, itu yang akan saya gali secepatnya bersama guru BK untuk home visit, bertemu dengan orang tuanya, kemudian menanyakan tentang apa permasalahan yang terjadi. Setelah itu mungkin dari data yang saya ambil, saya juga mungkin menanyakan komitmen Ibu kepada anak itu. Apakah ada masalah seperti apa terkait malasnya datang? Apakah ini terkait dengan sekolah atau ada masalah pribadi? Nah, itu kemudian setelah itu mungkin saya rampungkan datanya. Kemudian kembali lagi ke sekolah, berbicara dengan mungkin wakasih kurikulum di sekolah ataupun kepala sekolah, rapat kecil-kecilan bersama guru BK, meminta kebijakan seperti apa. Karena menurut saya sayang sekali sih kalau misalkan anak-anak ini kita lepas begitu saja. Sementara kita mau bina anak-anak ini, jadi harapan saya mungkin bisa ada kebijakan dari sekolah. Saya harus berbicara dengan pelan dan meminta kebijakan dari pimpinan sekolah untuk diberikan kebijakan ke anak ini. Mungkin pemberian tugas bisa sebelum masuk ke ujian. Jadi sebelum terlambat ujian, saya harap anak ini bisa berkomitmen juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah ia lalui dan meminta mudah-mudahan ada kebijakan. Jadi mungkin itu eh, langkah sederhana yang mungkin bisa saya ambil Ibu, yang lebih kepada mencari informasi ke orang tuanya, kemudian menyampaikan ke pimpinan sekolah membahas tentang apa kebijakan yang kita berikan untuk anak ini agar dia bisa juga ikut ujian, karena menurut saya ini tugas saya juga sebagai wali kelas. Meskipun anak ini bersalah, tetapi saya harus mempertahankan anak ini sebisa saya agar kemudian mereka bisa kembali aktif belajar tanpa ada rasa beban yang ya pikul. Mungkin seperti itu rancangan saya, Bu ya. Mungkin ada tambahan atau seperti apa dari Ibu? Iya, segala ini sudah luar biasa Pak Posan ya, yang langkah-langkah yang Bapak lakukan. Di samping tadi akan menghubungi wali kelasnya, kemudian melaporkan, menyampaikan ke pihak guru BK-nya, kemudian melakukan kunjungan rumah. Iya, Bu. Setelah itu melakukan, tentunya hal ini akan dilakukan apa namanya, disampaikan ke pihak sekolah. Artinya ada semacam alih tangan kasus, Pak ya, Iya, dalam hal betul ini. Ibu. Iya, artinya kan Pak Bosan berharap anak ini akan tetap sekolah. Iya, Ya, iya betul. berarti ini kan kebijakannya sekolah. Berarti itu sudah tepat sekali, Pak, langkah-langkah yang Bapak akan lakukan. Ya, nah kalau misalnya anak ini nanti akan sekolah kembali, itu harapan kita, Pak ya, harapan Bapak sebagai wali kelas, sebagai gurunya, sebagai wali kelasnya misalnya, harapan itu harapan yang apa namanya,
yang harapan yang terkuatnya untuk anak ini kembali sekolah, Pak ya. Iya, betul. Tapi begini Bu, ini kan baru pertama kali ya Bu ya saya jadi wali kelas. Artinya ada sih sebetulnya rasa-rasa canggung dari saya juga, rasa rasa ragu-ragu karena mungkin pertama kali berhadapan nanti dengan orang tua. Ini mungkin merupakan hambatan juga untuk saya karena jujur saya belum pernah bertatapan langsung dengan orang tua. Mungkin atmosfernya di daerah sini di Bontonompo Selatan itu saya bincang-bincang dengan keluarga juga katanya kebanyakan orang tua siswa itu agak keras Ibu. Itu yang menjadi PR juga buat saya. Bagaimana saya bisa Iya, menghadapinya dengan lembut, meluluhkan hatinya karena jangan sampai beberapa pertanyaan mungkin yang saya lontarkan nanti itu harus saya betul-betul jaga kesopanan saya jangan sampai justru sebaliknya paradigma berpikir orang tua menganggap bahwa ada intervensi dari guru karena kita mau datangi rumahnya. Jadi mungkin iya. nanti juga ada semacam surat ya. Bagus kayaknya Budi kalau saya minta dibuatkan surat dulu, surat pengantar dari sekolah untuk saya Ya, bawa ke betul. orang tua siswa dan didampingi dengan guru BK-nya. Iya. Tapi kalau ini misalnya dugaan Bapak itu misalnya kalau melakukan kunjungan rumah terus ada semacam penolakan dari orang tua, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan? Misalnya kalau terjadi hal itu. Itu Bu sempat sih saya pikirkan itu kalkulasikan sebelumnya makanya dari dasar itu saya mencoba membuatkan semacam surat pengantar yang langsung dari kepala sekolah. Kemudian saya tidak jalan dengan sendirian karena saya meminta kepada guru BK yang sudah berpengalaman, yang sudah paham lingkungan sekitar untuk mendampingi saya. Kalaupun nanti ada terjadi apa namanya semacam beda pendapat dengan orang tua, beda pemahaman, mungkin yang akan berbicara secara langsung dulu uh, apa namanya guru BK-nya karena yang saya bawa hanya data-data. Kalaupun ada penolakan, artinya saya mundur dulu, kembali lagi ke sekolah. Mungkin kita bahas kembali dengan kepala sekolah langkah yang tepatnya seperti apa. Kemudian kita kembali mendalami, mendatangi mungkin orang tua siswa ini bersama dengan pimpinan sekolah. Mungkin karena biasanya orang tua itu melihat betul tidak ini datang karena urusan sekolah itu harus ada semacam bekal yang saya bawa seperti surat tugas misalkan yang ditandatangani langsung kepala sekolah. Yang kemudian yang kedua data-data kehadirannya harus saya validkan dulu Ibu. Itu mungkin yang penting juga jangan sampai orang tua bertanya mana buktinya kalau misal ke anak saya tidak datang ke sekolah dan setiap hari anak saya kok pakai baju misalkan kemudian datang ke sekolah karena terkadang juga ada anak-anak yang izin pamit ke sekolah, tapi tidak sampai sekolah. Makanya itu data absensi yang harus saya bawa, yang memang betul-betul saya persiapkan lebih awal. Di awal tugas saya sebagai wali kelas, saya memberikan absen khusus untuk tiap hari yang saya titipkan ke orang kepercayaan saya. Disitulah data itu saya ambil dan akan saya perlihatkan. Saya berpikir kalau nanti data-data itu valid, ada semua bukti-bukti yang orang tua tanyakan, saya pikir itu tidak begitu terjadi yang namanya kesalahpahaman karena kita berjalan mendatangi rumah orang tua siswa ini berbasis data. Ada data valid yang kita sampaikan bukan hanya sekedar opini-opini atau ucapan belaka. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Iya, jadi pada dasarnya saya sangat setuju dengan konsep dari Pak Pausan bahwa ketika akan kunjungan rumah itu mesti didampingi Pak ya dengan misalnya dengan guru BK-nya atau kesiswaan misalnya, yaitu menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan dengan tadi Pak Pausan akan melengkapi data-data itu saya kira luar biasa karena ada fakta yang akan Bapak bawa ke orang tua siswa.
Ya, saya kira ini sangat seru Pak ya, sangat menarik apa yang Bapak sampaikan hari ini. Iya Bu. Kemudian sih juga ini hmm, terkait mungkin tindak lanjutnya nanti karena saya juga masih berpikiran Bu ya, karena jangan sampai anak-anak ini nanti sudah diberikan kebijakan misalkan dari sekolah, datang ujian, ini juga jadi pertimbangan saya jangan sampai di semester 2 kembali diulang itu. Itu juga yang menjadi problem Ya, saya. Sebetulnya untuk mengevaluasi ini saya masih cari cara bagaimana supaya saya terus mengevaluasi karena jangan sampai setelah ujian kembali diulangi kesalahannya anak-anak itu. Yang bertanggung jawab sih saya, yang sedikit malu juga saya, jangan sampai di rapat nanti kita sudah kasih kebijakan ke anak-anak ini, kemudian pada saat masuk semester 2 kembali diulangi. Itu juga sebetulnya jadi problem saya. iya. Memang sih Pak seperti itu ya. Kadang ada apa kita temukan anak-anak seperti itu setelah dibijaksanai kembali ke sekolah, tiba-tiba setelah itu, setelah ulangan misalnya, penyakitnya kembali kambuh. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya seperti itu yang terjadi, Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Kalau terkait itu sih, saya sudah memikirkan berdasarkan juga di penelusuran saya kepada rekan-rekan wali kelas yang sudah berhasil, saya anggap sudah berhasil mendidik anak-anak, ada perubahan. Yang pertama, saya akan memanggil anak ini setelah mungkin berbincang dengan orang tuanya di rumah, saya tetap harus bertemu empat mata anak ini. Iya. Kemudian menggali terus apa sih sebetulnya permasalahan yang dihadapi. Apakah dia tidak datang ke sekolah karena memang cara mengajar gurunya yang kurang disukai misalkan, ataukah dia tidak menemukan dunianya di sekolah, ada dunia lain di luar sana yang lebih ia senangi, ataukah karena faktor keluarga ada permasalahan broken home misalkan, atau permasalahan keluarga yang mengganggu anak-anak ini sehingga motivasi belajarnya berkurang. Itu yang harus saya dalami dulu, apa sebetulnya dasar kenapa anak-anak ini tidak datang ke sekolah berlarut-larut seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa sedikit mengikat anak ini dengan surat perjanjian. Surat perjanjian mungkin apakah itu yang sifatnya bermaterai, mungkin anak ini bertanda tangan dengan orang tua. Karena saya berpikir seperti ini, karena orang tua juga harus turut andil seperti ini. Mereka orang tua harus tahu perkembangan anaknya. Makanya itu kita akan libatkan orang tua secara langsung juga untuk mengontrol pembelajaran anak itu mulai dari pagi. Tetap ada komunikasi guru dengan orang tua, apakah anak ini sudah datang di sekolah atau belum, di rumah juga seperti itu. Makanya saya eh, ingin membuatkan surat pernyataan yang ditandatangani langsung juga oleh orang tua bermaterai. Kemudian yang kedua, memfollow upi aktivitas anak ini dengan membuat grup WhatsApp. Karena kemarin juga saya terkendala, ada sih grup WhatsApp saya dengan orang tua, tetapi hanya beberapa orang tua yang masuk karena kebanyakan di sini orang tua itu ada yang tidak punya HP Bu, karena mungkin dia ekonominya menengah ke bawah, tidak punya HP, itu kesulitan saya juga. Tetapi ada alternatif lain, kakak dari anak ini misalkan atau keluarganya itu yang saya masukkan di grup supaya ada komunikasi yang terjadi antara saya untuk memantau gerak-gerik anak ini. Jadi beberapa cara itu mungkin akan efektif. Bagaimana kemudian di semester 2 ini anak-anak bisa uh, lebih aktif lagi belajar. Kemudian saya akan tetap terus mendampingi anak-anak ini, mungkin ada pendampingan khusus dari anak-anak yang lain. Uh, dan saya berharap tidak terjadi hal-hal yang seperti yang saya pikirkan, anak ini semester 2 malah menjadi-jadi. Kalaupun misalkan seperti itu yang terjadi, mungkin tetap akan dilakukan pemanggilan kedua kalinya untuk orang tua atau saya yang kemudian datang lagi home visit
Kalau memang tidak ada jalan terakhir satu-satunya, mungkin kita akan berikan kesempatan kepada orang tua untuk mencarikan anaknya sekolah yang bisa lebih bijak lagi dalam mendidiknya. Bukan karena kita secara senang ingin melepaskan anak ini, tapi tentunya kita pun sudah sangat berusaha bagaimana mendampingi anak-anak ini. Kalaupun memang anak-anak ini memang tidak begitu cocok dengan sekolah ini, daripada kita putuskan anak-anak ini keluarkan, mending kita carikan solusi yang terbaik, yaitu merekomendasikan beberapa sekolah untuk ditempati belajar anak-anak ini karena dia tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mengikuti keyakinan-keyakinan dan kesepakatan yang ada di sekolah kita. Mungkin itu jalan terakhir Ibu ya. Kita akan rekomendasikan untuk pindah sekolah, tetapi sebelum itu terjadi, tetap saya akan terus mendampingi anak ini bagaimana mengetahui permasalahannya, mencarikan solusi dan berkoordinasi secara intens dengan orang tuanya supaya kita tahu info-info tentang perkembangan anak ini juga di rumah. Saya pikir mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana? Iya, saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Pos. Ini sudah sangat mendetail Pak ya, kita punya langkah-langkah sudah sangat cocok sekali. Jadi setelah misalnya ketika anak itu kembali ke penyakit yang lama, dengan langkah-langkah yang Bapak akan lakukan itu sudah sangat luar biasa. Dengan misalnya ketika anak akan dicarikan sekolah lain jalan terakhir, ya itu betul mungkin itu kan pertimbangannya mungkin anak ini butuh tempat yang baru untuk bersosialisasi misalnya. Itu juga jalan keluarnya. Ya, jadi dia mungkin butuh tempat yang baru, teman yang baru. Ya, sekira mungkin kita sepaham dengan hal tersebut, Pak. Ya, betul Bu. Karena saya berpikir begini, Bu ya. Ini ibarat kalau saya analogikan dengan rumah sakit, di rumah sakit pun itu kalau misalkan dokternya yang profesional tetapi fasilitas yang disediakan di rumah sakit itu belum memadai, dokter pun bagaimana spesialisnya dokter itu tetap akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang cocok dengan pasien itu. Saya pikirannya seperti itu. Kita sudah berusaha daripada anak ini putus sekolah, tugas kita mendidik, kita akan rekomendasikan ke sekolah yang bisa sejalan dengan anak ini. Dan harapan saya sih juga nanti berharap bahwa orang tua itu sebagai penyambung bagaimana pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di sekolah itu harus sinergi supaya tujuan pendidikan di sekolah itu bisa dilakukan di rumah juga. Artinya bisa sejalan seperti pembinaan-pembinaan yang dilakukan di rumah bisa juga di sekolah bisa juga dilakukan di rumah supaya tidak terputus. Saya pikir itu Bu mungkin tawaran dari saya dan karena saya juga termasuk masih baru dan saya harus butuh apa motivasi, pengalaman-pengalaman dan salah satunya ini kenapa saya hubungi Ibu karena Ibu adalah guru BK dan sudah menangani banyak kasus seperti itu artinya saya harus banyak-banyak belajar dari Ibu tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus anak-anak kemudian mencari solusi terbaik dari setiap kasus itu. Iya, tapi Pak Posan ini guru baru tapi luar biasa ini wawasannya, pengalamannya sangat luar biasa. Hanya Iya. masih hanya sebatas teori sih Bu, karena saya lebih banyak mencari literatur juga, bertanya di teman-teman, kemudian mencari literatur di Google misalkan, dan ini karena terakhir mungkin Bu dari saya mungkin nanti kalau saya sudah jalani semua ini, saya ada kendala misalkan saya butuh bimbingan, insya Allah saya akan tetap hubungi Ibu tentang rencana tindak lanjut atau evaluasi. Saya menginginkan Ibu memberikan semacam masukan, mengevaluasi saya, apa yang masih kurang dari saya, seperti apa saya seharusnya ke depannya ketika ada masalah seperti ini. Mungkin pekan depan sebelum betul-betul masuk ujian, mungkin Ibu bisa meluangkan waktu supaya ada percakapan seperti ini dan
Ini percakapan sangat bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Ya, apa namanya, sudah dihubungi oleh Pak Posen, itu sudah penghargaan yang luar biasa. Saya selaku guru BK, inilah tujuan kita di sekolah adalah saling berbagi, ya, untuk mencari solusi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak didik kita di sekolah. Iya, Bu. Saya kira seperti itu. Iya, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya memberikan informasi yang kemudian membuka pikiran saya tentang bagaimana tindakan yang saya ambil seharusnya menangani kasus-kasus dari anak wali saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan waktu. Sekali lagi terima kasih Bu Tanti ya, sehat-sehat Ki. Ya, makasih Pak Posan, Oke. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Oke, saya lagi. Iya. Itu tadi apa alur tir kita terapu arus itu alur tir tata kah? Alur tir ada di situ dia nuta. Yang pedoman alur tirta yang pertama tuh Bu menanyakan apa tujuannya, kenapa. Tunggu saya tulis dulu. Yeah. Tunggu saya tulis dulu. Iya. Yeah. Oke Pak. Yang pertama tujuannya toh, apa tujuannya, kenapa Ibu ada masalah seperti ini, ya, menanyakan tujuan dulu. Ya, setelah kedua identifikasi masalah, apa masalahnya, misalkan apa masalah, seperti apa kekuatan yang Ibu miliki terkait masalah tersebut. Setelah itu rencana aksi, strateginya seperti apa. Tiga rencana aksi, strateginya seperti apa. Jika ada kendala misalkan di strategi itu bagaimana mengatasinya. Dan terakhir tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Apa yang peran seperti apa yang kita hadapi pada saat situasi ini? Siapa orang-orang yang dilibatkan dan bagaimana evaluasinya nanti ke depannya? Oh iya, oke deh. Iya. Bisa dimulai, Pak? Oke, bisa, Ibu. Iya. Jadi ceritanya kita yang masuk ke room kota Bu, ceritanya. Iya. Saya lagi yang jadi coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tanti. Bagaimana kabar? Selamat malam Pak Pus. Alhamdulillah luar biasa Pak malam ini. Apakah saya tidak mengganggu ini Pak? Tidak Ji Bu. Kebetulan saya juga lagi kosong dan juga waktunya yang tepat dan alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bagaimana Bu kabar di sekolah? Aman-aman saja? Ya alhamdulillah. Aman Pak, aman. Ini Pak ada ini saya mau curhat-curhat ini dengan Bapak. Bisa silakan, Pak? Silakan, bisa sekali. Iya. Jadi begini Pak ya. Kebetulan ada anak wali saya ini yang bermasalah Pak. Saya kan wali kelas 7C ya. Ini anak wali saya, dia termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ya Bu ya. Kan kebetulan kan itu ada sekolah inklusi. Ya, jadi sekolah kita itu kan artinya bisa menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Iya, siap. Betul. Iya, jadi yang normal juga yang berkebutuhan juga. Kebetulan di kelas saya ini Pak ada yang termasuk berkebutuhan khusus. Nah, masalah yang anak ini adalah dia mempunyai emosi yang berlebihan. Emosi berlebihan. Nah, setelah saya menyampaikan hal ini kepada
pernah saya sampaikan kepada guru BK-nya di sekolah. Kaitannya dengan anak saya ini, anak wali saya. Ya. Saya katakan ini anak saya sepertinya lain-lain ya, lain daripada yang lain. Tidak seban khusus. Ya, seperti itu Pak masalahnya. Nah, kemudian anak ini saya sudah melakukan berbagai pembinaan. Saya sudah misalnya sudah bertanya bagaimana dengan keadaannya. Kemudian hal yang saya lakukan lagi. Ibu, mohon maaf. Jadi saya sudah tangkap tadi bahwa tujuan kegiatan ini berkaitan dengan keadaan di rumah. Iya, Bu. Mohon maaf Ibu Tanti, saya sudah tangkap tadi di sini terkait ada masalah yang Ibu hadapi tentang emosi yang berlebihan dari salah satu anak didik Ibu yang masuk kelas kebutuhan khusus. Yang saya mau tanyakan dulu Ibu, apa yang menjadi dasar sehingga Ibu katakan bahwa hal yang dialami ini anak ini adalah sebuah masalah Ibu? Seperti apa dasarnya? Kenapa Ibu mengatakan bahwa emosi yang berlebihan itu adalah masalah dalam belajar? Iya, jadi masalah. Iya, jadi masalahnya di Pak ini anak ketika di kelasnya teman-temannya dia ngobrol apa ataukah ada yang tertawa dia langsung tersinggung Pak. Oh, iya. Nah, kalau dia itu marah dia mengamuk, kadang itu temannya dipukuli apa dilempar. Ini kan sudah meresahkan Pak ya. Ini sudah banyak hal yang teman yang melapor ke saya sebagai wali kelasnya itu dengan masalah siswa tersebut. Jadi bukan cuma satu kedua kali Pak, sudah sering terjadi hal ini. Misalnya dia sendiri yang memulai kepada temannya bercanda. Ketika balik temannya bercanda, dia marah, dia emosi, dia merasa tersinggung. Nah, ketika dia itu melapor ke saya, dia bakal memutarbalikkan fakta. Oh, berarti sedikit sensitif ya Bu ya, dan tidak mampu mengontrol emosinya. Bahkan mampu membalikkan fakta. Betul, Pak. Nah, ini yang menjadi keluhan. Ya, beberapa juga kasus seperti itu pernah saya lihat di sekolah saya. Tetapi kalau saya sebetulnya melihat dari potensi Ibu ini punya potensi kompetensi yang kuat sebetulnya, dan saya yakin Ibu punya satu cara untuk mengatasi ini, karena ini bukan hal yang besar menurut Ibu, menurut saya sih Bu. Jadi kalau saya bisa bertanya, saya ingin mengetahui kompetensi apa yang Ibu miliki ini yang Ibu rasa bisa Ibu gunakan untuk mengatasi masalah ini. Apa sebetulnya yang ada di dalam diri Ibu? Karena saya yakin Ibu orang yang baru dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi begini Pak, untuk mengatasi hal ini saya sudah melakukan berbagai hal. Salah satunya memanggil anak tersebut, melakukan pembinaan, kemudian mantap sekitarnya berperilakunya di kelasnya. Nah, kemudian panggilan orang tua, karena kan orang tua tahu pasti Pak bagaimana kondisi anaknya. Jadi dari hasil laporan dari teman-temannya di kelas tentang perilaku anak tersebut, saya konfirmasi ke orang tuanya. Cuma masalahnya ini Pak, orang tuanya ini sepertinya tidak tahu, bukan tidak tahu, pura-pura tidak tahu kalau anaknya ini termasuk berkebutuhan. Iya. Oh, artinya jadi waktu sebetulnya kalau saya melihat bahwa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu sudah runtut dan sudah baik sebetulnya, karena ada mengumpulkan informasi dari rekan-rekan anak ini yang bermasalah, kemudian melakukan pemanggilan secara persuasif kepada anak, panggilan orang tua. Cuma yang menjadi problem utamanya Ibu ya, karena orang tua ini yang seakan tidak mau terbuka tentang kondisi anaknya itu.
Nah, seperti kalau misalkan itu, Iya, betul sekali, Pak. Ini yang jadi masalah. kalau misalkan kasusnya seperti ini, Iya, bagaimana ya masalah. cara ibu misalkan untuk meyakinkan orang tuanya misalkan, atau ada cara yang ibu sudah rancang bagaimana supaya orang tua ini bisa terbuka dan saling berbagi informasi dan meyakinkan bahwa anak ini betul seperti ini. Iya, jadi saya sudah memanggil orang tuanya ke sekolah. Terus saya awalnya kan saya cuma tanya-tanya dulu. Iya, Waktu kecilnya ini kan namanya si Nabil, Pak ya. iya, Waktu kecilnya Nabil bagaimana, Bu? Karena memang ini anak terlihat memang kalau dia itu berbeda dengan temannya. Iya, dari gayanya. Tapi orang tuanya bilang memang waktu dia kecil itu memang dia sakit, sering sakit-sakitan waktu kecil. Itu. Nah, setelah saya tanyakan kembali tentang perilakunya, tentang emosinya yang berlebihan itu, dia seakan-akan tidak respon ya, kurang iya. kurang respon dengan hal itu. Dia bilang, oh, Bu, di rumah baik-baik saja kok. Dia bilang seperti itu. Jadi saya bilang begini, ini saya panggil Mbak Ibu ke sekolah, kan ini anaknya Mbak Ibu sudah bermasalah. Saya sampaikan saya panggil teman-temannya ya, teman-teman Iya. kelasnya sebagai saksi bahwa anaknya seperti ini. Uh, Awalnya ibunya ini masih tetap tidak respect dengan apa yang disampaikan. Ya, teman-temannya beberapa orang pun jangan apa yang disampaikan oleh ya, jadi seakan-akan bahwa kita ini dari pihak sekolah berlebihan dalam hal ini. Iya, seperti itu, Pak. Terima kasih informasinya Ibu. Yang saya tangkap di sini ada beberapa kasus yang pernah dilakukan anak-anak ini, kemudian dilakukan pendalaman. Yang problemnya utamanya ya Bu ya, tentang anak ini kadang pandai memutarbalikkan fakta, itu satu kendala utama yang Ibu hadapi dalam mengkonseling anak ini misalkan atau membimbing. Kemudian problem kedua Ibu, orang tua seakan tidak respect tentang uh, apa tindakan yang diambil oleh sekolah. Mungkin ada anggapan dari orang tua bahwa uh, kondisi anak saya yang kemudian diumbar seperti ini akan membuat saya secara pribadi orang tua malu. Ini dua problem yang harus Ibu pecahkan. Yang pertama, bagaimana mengatasi anak ini yang pandai memutarbalikkan fakta. Yang kedua, bagaimana meyakinkan orang tua agar mereka bisa terbuka dan menerima ini sebagai sebuah hal yang harus dikerjakan bersama. Nah, melihat dua faktor ini, dua kendala ini, bagaimana cara ibu mengatasi supaya anak ini bisa sadar bahwa perilaku membalikan fakta itu tidak baik. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan yang ibu bisa lakukan untuk meyakinkan kedua orang tua ini agar sama-sama mencari solusi dan bersikap terbuka terhadap perilaku abnormal dari anak ini. Iya, jadi saya menganggap bahwa mungkin di sekolah bukan tempat yang kurang tepat ya membicarakan hal ini. Olehnya itu saya melakukan kunjungan rumah, home visit ke rumahnya. Ya, jadi kami sebagai wali kelas itu berbicara dari hati ke hati dengan orang tuanya. Setelah saya koreksi ya, setelah saya menggali informasi, ternyata anak ini memang orang tuanya ya terjadi broken home. Ya, sehingga mungkin inilah faktor mengapa anak ini ada perilaku emosional yang berlebihan karena ada dampak dari orang tua yang berpisah sehingga ini kan masih kecil namanya. Iya. Ternyata anak ini dari kecil dia sering melihat orang tuanya ribut misalnya. Nah, itu dampaknya mungkin seperti itu, Pak. Nah, setelah saya melakukan kunjungan rumah, ibunya sudah mulai terbuka bahwa memang anaknya ada memang perilaku yang kadang menyimpang. Terus saya sampaikan seperti ini, Pak.
Karena ini kan keluarganya itu dia mampu Pak ya, termasuk kategori mampu. Terus saya sampaikan begini, kenapa Ibu tidak masukkan anak Ibu ke sekolah SLB? Iya. Ya, kan di sana kan memang ada tempat khusus yang untuk lebih produktif lagi memberikan pendidikan. Kalau di sekolah kita kan sekolah umum kan, jadi tidak fokus ke arah itu anunya apa pemberian ilmunya. Jadi saya sampaikan kepada orang tua, gimana Bu kalau misalnya anak Ibu ini kita masukkan di sekolah luar biasa ya, supaya pendengarannya lebih tepat begitu. Tetapi ibunya mengatakan dia malu kalau misalnya di SLB seperti itu Pak, dia merasa malu kalau di SLB dia anaknya disekolahkan. Mungkin rasa apa ya, kalau di SLB itu kan ada orang yang bermasalah misalnya orang berkebutuhan. Iya. Nah itu yang ibunya tidak maknya dia seperti itu. Iya Bu ya, saya coba menggali kembali. Kalau saya melihat sebetulnya langkah yang Ibu sudah lakukan itu sangat profesional sekali. Dari apa namanya sudah melakukan pemanggilan ke sekolah tidak begitu berdampak, kemudian Ibu mengambil langkah alternatif lain, kemudian secara persuasif mendatangi rumah dari orang tua ini, itu langkah yang sangat tepat karena kemungkinan orang tua ini tidak mau berbagi di sekolah karena ada orang lain mungkin yang bisa mengetahui, makanya Ibu datangi ke rumahnya. Dan saya yakin bahwa ketika Ibu mendatangi itu seperti yang Ibu sudah sampaikan, bahwa orang tua itu akan mulai terbuka karena ada satu rahasia yang mungkin Ibu bisa jaga. Dilakukan audisi, ternyata broken home itu juga satu permasalahan, tetapi yang terpenting bahwa sudah ingin terbuka orang tua. Itu yang terpenting, Ibu sudah berhasil di situ membuka jalan pikiran orang tua, kemudian menyampaikan juga bahwa ada alternatif lain cari sekolah SLB. Nah, ini juga sudah Ibu ambil, tetapi yang menjadi problem kembali bahwasanya orang tua itu menganggap bahwa sekolah di SLB itu akan membuatnya jauh lebih malu mungkin Ibu. Jauh lebih malu karena mungkin saja mereka beranggapan bahwa dari segi fisik anak saya oke, hanya dari segi mental itu yang mungkin berkendala kenapa orang tua tidak menyekolahkan. Nah, bagaimana ini kan menjadi hambatan juga Ibu. Apa sebetulnya langkah konkret yang mungkin Ibu bisa ambil kembali jika sewaktu-waktu orang tua ini tetap bersikukuh untuk melanjutkan anak-anak ini sekolah di sekolah Ibu, tapi orang tua minta untuk mentalnya anak-anak ini diolah, diperbaiki. Apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Iya. Iya, jadi setelah saya orang tuanya sudah berbagi ke saya, Pak ya, saya sudah mengetahui masalah anaknya. Jadi karena orang tua tidak mau anaknya di sekolah SLB, dia tetap ingin sekolah di sekolah kami, maka saya melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah meyakinkan kepada teman-teman kelasnya bahwa ini si Nabil ini tidak usah diganggu. Betul. Tidak usah, artinya dia memang unik, dia berbeda dengan yang lain. Olehnya itu di dalam melakukan pertemanan itu jangan seperti yang lain. Ya, artinya dibatasi ketika dia bermain, dibatasi, jangan seperti yang lain karena kan dia punya emosional yang berlebihan. Itu jadi temannya dulu yang diyakinkan ke mereka bahwa jangan seperti yang lain ketika bergaul dengan dia. Nah, kemudian itu yang terpenting adalah bimbingan dari guru dan dukungan orang tuanya. Jadi ketika misalnya ini juga Pak, masalahnya ketika ada guru yang masih mengajar, terus dia tidak suka mata pelajaran itu, dia izin pura-puranya ke toilet ada di ruangan BK. Karena ini kan mungkin dia sudah akrab dengan guru-guru BK sehingga dia nyaman ketika ada di ruangan BK. Jadi kami sudah menyampaikan ke guru-guru mata pelajaran itu bahwa
karena anak ini adalah anak yang berkebutuhan, tolong dibiarkan saya seperti itu. Tidak bisa dikekang seperti yang lain, dia diberikan perlakuan khusus. Jadi Eh, seperti teman yang lain. nah, Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan, memberikan pemahaman kepada teman-teman guru bahwa anak ini unik, tidak sampai dengan yang lain. dari segi, Alhamdulillah ya Bu, lanjut Ibu. ya, alhamdulillah teman-teman mengajar itu Pak, ya sudah pada mengerti tentang si Nabil ini. Jadi kan begini, ketika dia dipaksa untuk melakukan hal itu, dia tidak mau, itu dia akan melakukan emosional yang berlebihan lagi Pak. Begitu ya. Makanya saya sama teman-teman, tidak usah ini dipaksa untuk melakukan hal-hal tertentu. Kalau memang dia tidak mampu, jangan, dibiarkan saja sesuai dengan kemampuannya. Jadi selain jadi langkah yang saya lakukan, selain saya sudah sampaikan kepada teman-teman kelasnya, dan pembinaan dari wali kelas dengan guru BK-nya, terus kerjasama dengan orang tua itu juga yang sangat penting Pak. Betul sekali Bu. Ya. Jadi kalau saya melihat dari jawaban Ibu sangat terstruktur, dan juga saya melihat bahwa Ibu tidak jalan sendirian ya. Ada pelibatan guru, kepala sekolah, mungkin pimpinan dan orang tua, dan betul sekali Bu. Jadi orang-orang itu harus mesti dilibatkan, terutama siswa pelibatannya, bagaimana secara perlahan-lahan teman-temannya itu mengerti kondisi anak tersebut. Itu sudah Ibu masuk pada ranah itu, membiarkan teman-temannya untuk mengerti kondisinya, tidak selalu memancing-memancing, dan lebih bersabar menghadapi temannya. Kemudian yang kedua, sangat tepat langkah yang Ibu lakukan, bahwa mengajak kepada guru-guru melihat lebih dalam lagi kondisi dari anak ini karena berkebutuhan khusus, maka harus ada semacam treatment yang berbeda. Kemudian harus lebih memahami dan memaklumi kondisi anak tersebut. Dan yang terpenting, langkah yang terakhir yang Ibu ambil, selalu berkoordinasi dengan orang tua. Dan saya berharap bahwa ketika langkah-langkah yang terstruktur yang Ibu sudah jelaskan sangat luar biasa itu bisa dijalankan nanti, insya Allah kita berharap ada perubahan yang positif dari anak tersebut, supaya anak tersebut bisa perlahan mengikuti alur dan mulai masuk ke lingkungan teman-temannya dan mulai bergaul bersama teman-teman. Tapi pada kondisi saat ini mereka harus memberikan perlakuan khusus juga Ibu. Dan terakhir mungkin pertanyaan dari saya Ibu, saya mau bertanya, sudah tadi komitmennya seperti apa, siapa yang dilibatkan, tindak lanjutnya nanti Bu seperti apa? Apakah setelah proses ini selesai akan berhenti sampai di sini, atau ada langkah-langkah strategi lain yang Ibu terapkan untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa nantinya, supaya anak-anak ini betul-betul bisa didampingi sampai betul-betul mulai membaik dari segi mentalnya? Iya, jadi kalau ini kan kita inginkan ini terus-menerus seperti ini Pak ya, Iya, perilakunya akan ada perubahan. iya betul. Kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, tentunya adalah langkahnya tindak lanjutnya itu adalah melakukan pemantauan. Iya. Kami melakukan pemantauan bagaimana anak ini, apakah ada perubahan, ataukah misalnya perubahannya itu kadang-kadang atau terus-menerus. Jadi tetap kami selalu memberikan ini kan anak dia suka disapa Pak ya, dia suka dipuji. Jadi setiap hari itu ketika kami ketemu, kita tawa Nabil tuh tambah ganteng, seperti itu. Sekarang saya berikan kepada mereka. Orang-orang guru-guru di sekolah itu Pak yang sering memuji dia itu, dia senang dengan guru-guru itu. Jadi itu Pak yang saya lakukan seperti itu, memberikan dia motivasi, harapan, dan tetap melakukan pemantauan bagaimana proses perubahan perilakunya. Seperti itu Pak. Ya, sejalan dengan pemikiran saya Bu, bahwa pemantauan harus tetap ada, itu sangat luar biasa. Namun tadi anak-anak ini sedikit ingin selalu artinya kita akan biasakan baik itu dari segi teman-temannya dan rekan-rekan guru untuk selalu mencari waktu agar mencairkan suasana kalau ketemu, semacam ada ucapan yang bisa membuat semangat.
Dan saya berharap Iya. tindakan atau langkah yang Ibu lakukan ini berhasil, dan ketika ini berhasil, saya sangat mengapresiasi Ibu, dan juga akan mungkin untuk bagi sekolah rujukan misalkan nanti bagaimana menerapkan pembelajaran inklusi, karena saya lihat tidak semua sekolah itu bisa menerima siswa yang berkebutuhan khusus, dan saya yakin bahwa Ibu akan berhasil, dan ketika ini berhasil, ini akan saya jadikan sebagai rujukan bagaimana ada semacam guru model. Nanti kita adakan pertemuan kecil-kecilan sama guru-guru untuk mencontoh bagaimana tindakan yang Ibu ambil, karena kalau ini berhasil ini adalah sangat luar biasa dan pencapaian yang sangat luar biasa. Sekolah yang bisa menerima siswa inklusif, bukan hanya sebatas menerima tapi memberikan pembelajaran yang bisa merubah mentalitas anak ini perlahan demi perlahan supaya bisa kembali normal dan bisa bergabung dengan lingkungannya, lingkungan teman-temannya. Uh, Iya. ada lagi Sangat Bu yang setuju. ingin dibahas? Saya kira cukup Pak ya yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak Bapak Pak Pausan sudah meluangkan waktu untuk saya pada malam hari ini untuk berbagi. Saya juga sangat Ya, berterima kasih Bu karena bisa memberikan saya pengalaman baru tentang cerita Ibu, dan Ibu sebetulnya dari segi kompetensi itu sudah saya tidak ragukan lagi. Dari tadi Ibu merancang bagaimana langkah-langkahnya, tindakannya seperti apa, rencana tindak lanjutnya, itu sudah terstruktur sekali. Dan saya berharap nanti kedepannya akan ada kembali perbincangan tentang pembahasan ini, karena kita mau evaluasi lagi Bu ya. Evaluasinya seperti apa, misalkan ada perubahan yang tidak begitu eksponensial, tidak begitu cepat perubahannya, kita kembali rancang strategi seperti apa, atau tidak ada perubahan sama sekali, artinya kita harus cari strategi lain. Kalau ada perubahan tapi perlahan, kemudian strategi yang ditingkatkan. Dan kembali lagi, semoga Ibu sehat selalu dan siswanya semakin bersemangat. Ibu tetap harus semangat, apalagi besok hari guru. Ibu harus semangat menyongsong hari guru. iya betul. Jangan kendor, mari kita terus bersemangat untuk mendampingi anak-anak didik kita sehingga mereka bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna bagi bangsa, nusa, dan masyarakat. Saya pikir itu Ibu ya. Ya, terima kasih untuk sudah bisa berbagi informasi Ibu. Terima kasih banyak Pak. Iya Bu. Saya kira cukup sekian Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Atas wabarakatuh. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu-tunggu Ibu karena masih ada sekitar 5 menit ini baru kita kembali ke room utama. Saya rekam kini Budi. Oh, iya. Rekam ki. Iya. Jadi bagaimana anunya ini Pak? Maksudnya bagaimana kegiatannya untuk besok?